Pengalaman horor dialami Imam Syarif Hidayat melalui postingan akun Facebook-nya yang ditulis tanggal 8 September 2019 lalu. Dalam tulisannya, Imam menulis, "Jembatan Paranjê, begitu warga menyebutnya. Kemarin sempat melintas dan alangkah terkejutnya melihat kondisi pasca longsor. Akibatnya, sebagian jalan ambles menyebabkan kendaraan tidak bisa melintasi jembatan tersebut. Yah, melihat jembatan tersebut, jadi teringat pengalaman seram yang mungkin tidak akan hilang terjadi di tempat itu. Sekitar 3 tahun lalu, saya mendapat order pengadaan komputer untuk daerah Cemplang Lewiliang. Karena si pemesan meminta untuk dipercepat pengadaan, maka saya putuskan untuk kirim barang sore hari. Tapi, alangkah kesalnya hati, karena rekan kerja saya saat itu tidak bisa ikut, karena ada keperluan keluarga. Hendak dibatalkan, tapi sudah buat janji. Hingga akhirnya, saya putuskan untuk menunggu rekan saya selesai acara. Namun naas, sampai jam 9 malam, belum juga selesai. Bingung campur resah, namanya bisnis harus amanah, pikir saya. Akhirnya saya putuskan untuk berangkat sendiri. Namun sebelum berangkat, alhamdulillah pacar saya yang sekarang menjadi istri saya telepon. Memberitahu kalau boring lah atau apalah. Saya coba untuk mengajak dia. Dan tanpa pikir panjang, dia pun mengiyakan untuk ikut kirim barang tersebut. Tepat jam 9 malam, saya konfirmasi pengiriman kepada pemesan jika kami sedang di jalan. Seperti biasa di mobil kami ngobrol bicara ini itu. Hingga tanpa sadar kami telah berada di turunan jembatan Paranjê. Saat itu, jembatan belum diperbaiki, masih yang dulu tanjakan yang tajam serta menikung. Kami terlibat dalam percakapan yang mengherankan. Karena yang saya lihat di depan, banyak lampu cahaya yang indah sekali. Seolah di depan telah dibangun sebuah perumahan yang sangat mewah. Saya pun melihat jelas pemandangan tersebut sambil menimpali, iya, sejak kapan dibangun. Jadi heran karena kami baru melintasi jalan itu lagi, yang sudah lama sekali. Kami tidak curiga apa-apa. Keadaan sangat sunyi, seolah tidak terdengar suara apa-apa. Hingga kejadian aneh terjadi. Mobil yang saya kendarai tiba-tiba berhenti dan mati. Saya injak pedal rem, dan mulai merem tangan. Tiba-tiba saya lihat keluar seperti tersadar. Masya Allah, sekitar 5 inch mobil saya berada di pinggir jurang. Saat itu suasana begitu menegangkan. Karena sekejap saja kami tersadar pemandangan yang kami lihat tadi berubah total menjadi tanjakan curam dan jurang di pinggir. Saya coba hidupkan mobil, tapi tidak bisa. Dan mobil seperti tidak kuat menahan beban rem tangan, terus mundur. Karena panik saya bentak pacar saya untuk keluar mobil. Karena saya pikir biarlah saya jatuh di mobil ini sendirian dan biar pacar saya tetap hidup. Pasrah pun menjadi opsi terakhir. Pacar saya turun dan langsung berlari ke bawah. Saya panik sekali saat itu, sembari melihat kiri dan kanan apa saya bisa mundur dan menepikan mobil di tempat yang agak aman. Tapi resiko jatuh terlalu tinggi. Karena kondisi jalan begitu gelap, saya tidak bisa melihat jalan. Hingga beberapa saat kemudian, ada motor melintas dan berhenti dekat pacar saya. Si pemotor yang kedua orang tersebut, langsung menarik pacar saya dan bilang, "Kesini, jangan di situ. Berbahaya." Lalu si pemotor mengarahkan lampu motornya ke arah saya, sambil mengarahkan saya untuk ikut instruksinya. Saya disuruh mundur dan arahkan setir kiri kanan dan alhamdulillah lega sekali, mobil sudah menepi ke tempat yang agak aman. Setelah menepi, aneh sekali mobil yang saya hidupkan begitu sulit tadi langsung saja menyala. Si pemotor menganjurkan kami untuk segera melaju ke atas. Kami pun langsung tancap gas. Lalu di atas, tepatnya di tikungan yang ada gapura Cibodas, mereka memberhentikan kami dan sambil memberi pesan, "Hati-hati ya Kang, kalau mau lewat sini mesti ingat," katanya sembari menepak pundak saya. Dan saya pun mengiyakan, sembari memegang tangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bayangkan,
jika orang itu tidak ada. Mungkin, sampai saat ini hanya nama saya yang bisa dikenang. Lalu malam harinya sepulang kirim barang, kami putuskan untuk lewat Parung saja, biar agak jauh tapi ramai. Karena saat itu, saya masih trauma untuk melintasi jalan tersebut. Salam untuk warga Rumpin, dari orang Cicangkal.